Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejauh mana pemahaman saya mengenai materi elektrodinamika. Apa itu elektrodinamika? Elektrodinamika mempelajari sifat listrik dari muatan yang bergerak atau dinamis. Gerakan muatan tersebut menyebabkan adanya arus listrik. Muatan yang bergerak tersebut dapat berupa elektron-elektron atau ion-ion, sehingga arus listrik dapat berupa arus elektron atau arus ion. Apa yang akan kita pelajari dalam elektrodinamika? Dalam elektrodinamika, kita akan membahas mengenai besaran-besaran listrik seperti arus listrik, hambatan listrik, dan energi dan gaya listrik. Definisi arus listrik. Gaya listrik dapat timbul pada sebuah muatan jika muatan tersebut ditempatkan di dalam medan listrik. Adanya gaya di antara dua muatan listrik, walaupun dua benda yang bermuatan listrik tidak bersentuhan, menggambarkan bahwa di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Maka jika sebuah muatan Q ditempatkan di dalam medan listrik yang kuat medannya E, maka muatan tersebut akan mendapatkan gaya listrik sebesar F sama dengan Q kali E. Arus listrik yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antara dua titik. Maka, semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar juga nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu A atau ampere yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dalam simbol I atau current. Aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Maksudnya, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif, atau bisa juga diartikan kalau arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Rumus hambatan listrik R sama dengan V per I. Keterangan V merupakan suatu tegangan, I merupakan suatu arus, dan satuan SI buat hambatan yaitu ohm atau R. Besaran hambatan yang ada penghantar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis bahan, suhu, panjang penghantar, dan luas penampang. Hambatan atau tahanan atau resistance merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat aliran arus listrik. Macam-macam hambatan dapat dibedakan menjadi ada beberapa macam, yaitu yang pertama, hambatan jenis penghantar. Listrik dapat mengalir di dalam suatu rangkaian kelistrikan bila ada penghantar listrik. Penghantar listrik ini berfungsi untuk menghubungkan antara
komponen-komponen kelistrikan yang ada di dalam sebuah rangkaian kelistrikan. Setiap penghantar atau bahan memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai hambatan pada penghantar ini akan mempengaruhi mudah sulitnya elektron-elektron bebas atau arus listrik untuk melewatinya. Jenis penghantar berdasarkan nilai hambatan yang hambatannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Konduktor. Konduktor merupakan jenis penghantar listrik yang mudah untuk dialiri arus listrik. Contohnya, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, non-konduktor atau isolator. Konduktor atau isolator merupakan jenis penghantar listrik yang sukar atau sulit untuk dialiri arus listrik atau bahkan justru tidak dapat dialiri arus listrik. Contohnya ialah karet, plastik, kaca, kertas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor merupakan jenis penghantar listrik yang mana arus listrik tidak akan semudah untuk mengalir seperti pada bahan penghantar konduktor dan nilai hambatan yang hambatannya tidak sebesar pada bahan penghantar isolator. Contohnya germanium, silikon, dan lain sebagainya. Yang berikut hambatan sambungan atau contact resistance. Salah satu penyebab besar kecil hambatan atau tahanan atau resistance listrik dalam sebuah rangkaian kelistrikan dapat dipengaruhi oleh penyambungan komponen-komponen pada rangkaian kelistrikan tersebut. Sebagai contoh, apabila penyambungan antara terminal baterai dengan kabel tidak tersambung dengan baik atau sambungannya longgar, maka ketika arus listrik melewati bagian yang longgar tersebut akan semakin susah atau sulit dan akan menimbulkan panas. Dari panas yang ditimbulkan ini akan mempercepat proses terjadinya oksidasi atau terjadinya karat pada bagian yang longgar. Hambatan sambungan, karat ini akan memperbesar tahanan yang terjadi sehingga arus listrik yang akan melewatinya menjadi semakin terhambat. Sebagai solusinya, untuk memperkecil tahanan sambungan ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan dahulu bagian kontak yang akan disambungkan, kemudian sambungkan bagian tersebut dengan keras atau tidak longgar. Yang berikut yaitu hambatan karena panas. Temperatur atau suhu akan mempengaruhi besar kecilnya nilai tahanan. Pada umumnya, apabila temperatur naik maka nilai tahanan listrik juga akan bertambah. Pengaruh panas terhadap hambatan listrik. Nyala lampu di atas akan semakin redup ketika kawat dipanaskan. Maka hal tersebut membuktikan bahwa arus listrik yang mengalir ke lampu semakin sedikit karena nyala lampu yang redup. Dan hal tersebut dipengaruhi karena semakin besarnya hambatan listrik pada kawat. Komponen elektronik yang memanfaatkan temperatur untuk merubah besar kecilnya hambatan adalah komponen termistor. Termistor terdapat dua tipe yaitu tipe NTC negatif temperatur koefisien dan PTC atau positif temperatur koefisien. Termistor tipe NTC adalah termistor yang akan menambah hambatannya ketika temperatur berkurang, sedangkan termistor PTC adalah termistor yang akan menambah hambatannya ketika temperatur naik.
Yang berikut ialah hambatan karena panjang pendeknya penghantar dan besar kecilnya penampangan penghantar. Semakin panjang penghantar listrik, maka akan membuat semakin besar pula hambatan listriknya karena arus listrik harus melewati atom yang lebih banyak, dan sebaliknya semakin pendek penghantar listrik, maka semakin kecil pula hambatan listriknya. Sedangkan apabila ukuran penampangan penghantar kecil, maka akan memperbesar hambatan listrik karena arus listrik yang melewati penghantar dengan ukuran penampangan yang kecil akan lebih susah, dan sebaliknya apabila ukuran penampangan penghantar semakin besar, maka hambatan listriknya akan semakin kecil pula. Pengaruh panjang dan diameter konduktor terhadap tahanan. Energi dan daya listrik. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Energi adalah kemampuan yang digunakan untuk melakukan sebuah usaha. Energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena letak terhadap bumi, yaitu rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan EP, M, G, dan H. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Rumusannya EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. Keterangannya EK, M, dan V. Pengertian energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Besarnya energi listrik W dapat diturunkan dari persamaan energi potensial muatan, yaitu EP sama dengan Q kali V. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun kurang pengucapan, dan mohon maaf pemahaman saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.